Oke, 150. Oke, di sini saya letakkan di bawah saya rekaman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabarnya? Semoga sehat semua. Bapak Ibu, malam ini kita jumpa lagi di pelatihan kuisis malam kedua ya. Kita akan belajar tentang kuisis, khususnya memanfaatkan akun belajar ID-nya ya. Akun belajar ID itu ada 18 mode soal ya yang bisa kita buat dengan akun belajar ID. Jadi sangat ini ya, sangat banyak dan sangat tidak efektif jika kita berlama-lama. Oke, saya mulai saja. Sama seperti kemarin Bapak Ibu, saya akan menggunakan site ya, site yang saya bagikan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum baru bergabung, ini bisa dilihat di site ini. Semuanya saya rangkum di site ini. Nah, saya izin berbagi. Oke. Nah, site ini. Oke, terima kasih yang sudah mengizinkan. Nah, ini set ya. Jadi kita hari pertama sudah, ini hari kedua. Saya akan mengajak Bapak Ibu tentang kuisis ya. Coba saya lihat. Enggak ini ya. Berarti saya ini terlihat tidak Bapak Ibu? Tidak? Terlihat, Bu. Oke. Terlihat. Jadi saat ini kuisis Bapak Ibu bekerja sama dengan BLPT atau Pusdatin, nama yang lainnya ya. Itu saat sudah mendukung kurikulum Merdeka. Mendukungnya di mana gitu ya? Mendukungnya yaitu kita ini nanti akan belajar tentang kuisis, terus fitur-fiturnya mengakses 30 juta. Bukan 3 ini lagi ya, beberapa, tapi langsung semuanya itu berjuta-juta. Cara membuatnya, modenya juga pelaporan serta implementasi ya. Kuisis itu apa? Kuisis itu platform digital ya. Ini ya pokoknya apa aja yang hubungannya dengan teknologi menggunakan alat HP, Chromebook, laptop itu semuanya digital ya. Jadi enggak di print bertumpuk-tumpuk kayak itu yang namanya digital ya. Tapi dia berbasis game ya. Gamifikasi itu maksudnya game. Jadi anak itu tidak merasa bahwasanya dia itu melakukan ulangan atau melakukan asesmen gitu ya. Dinilai itu gak terasa sama mereka. Sehingga menunjang pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Ini penggunanya kurang lebih 75 juta. Ini statistik ya. Terus bisa menghemat 8 sampai 6 jam ya. 6 jam sampai 8 jam. Guru biasanya kenapa suka ini? Biasanya ya ketika guru sudah kenal dengan kuisis, pelajaran itu gurunya lagi nggak ada lagi istilahnya HP meracuni murid. Biasanya seperti itu. Nah, kan ada itu. Kita rubah kata meracuni itu dengan kata memanfaatkan. Terus yang paling enak itu menghemat waktu sama siswanya menjadi senang. Ini capaiannya
kurang lebih, tapi tadi sini saya balik ya. 75 juta pengguna aktif, tapi yang aktif memakai Bapak Ibu hanya kurang lebih 12 juta. Jadi begini ceritanya ya Bapak Ibu. Yang make itu maksudnya yang membuat akun Quizizz. Udah membuat aja. Habis itu ya sudah tidak dipakai. Nah, itu sehingga dia penggunaan ini 75 juta ini membengkaknya di sana. Tapi yang aktif ya masih kurang lebih hanya sekitar 12 juta. Nah, diharapkan Bapak Ibu dengan adanya pelatihan seperti ini, maka nanti angka ini bertambah dengan Bapak Ibu menggunakan Quizizz gitu ya. Bukan hanya dibuat tapi dimanfaatkan untuk murid-muridnya. Ini kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Jadi sangat relevan ya. Biasanya ini keluar di soal. Kemarin itu ada keluar di soalnya. Kenapa dia mendukung kurikulum Merdeka gitu ya. Yang pertama, kurikulum Merdeka itu kan fleksibel ya. Jadi kurikulum Merdeka itu bukan berarti sebebas-bebasnya, tapi dia bisa diatur mana yang lebih urgent itu didahulukan. Gitu. Nah, dengan fleksibel ini di Quizizz itu ada beragam tipe soal. Kalau kita belajar aja ada 18 kurang lebih ya. Terus fokus pada esensi materinya. Jadi mau yang mana dulu? Murid saya ini cocoknya baru bisa pilihan ganda, ya udah pakai pilihan ganda dulu. Murid saya ini cocoknya gambar penilaiannya, ya udah pakai gambar. Guru yang menentukan cocoknya murid saya pakai apa. Terus pengembangan karakter. Pengembangan karakternya di mana? Di Quizizz Bapak Ibu, dia menekankan pada kejujuran. Jadi bagaimana caranya supaya murid itu bisa senang ulangan atau semesteran atau apalah ya yang mengerjakan soal itu berkali-kali dengan nilai semampu mereka gitu ya. Nggak bisa sekarang diulang lagi gitu. Sampai mereka bisa gitu ya. Nah itu, jadi karakternya mereka, ingin tahunya mereka itu terbentuk. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini bisa di Quizizz kalau mau tipe langsung seperti kita malam ini bisa. Mau ditugaskan, ya udah nak, pokoknya saya kasih tugas kamu sampai 2 minggu ke depan. Selesaikan, itu bisa. Atau kita bisa menggunakannya di berbagai macam ragam, masuk ke Canva, masuk ke PowerPoint dan lain sebagainya. Terus pembelajaran sepanjang hayat, selalu ditanya refleksi pembelajaran dengan Quizizz itu gimana sih? Kan kita selalu tanya ya, gimana kabar Bapak Ibu? Bapak Ibu sekarang sedang apa? Nah biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang tidak membutuhkan jawaban yang pasti. Nah itu di Quizizz difasilitasi. Lalu kontekstual, penyusunan soalnya sesuai dengan kondisi kelas. Berkelanjutan menggunakan mode kertas bisa, penggunaan teknologi juga bisa. Kunci kelebihan Quizizz tadi ya, perpustakaannya banyak. Jadi Bapak Ibu, berapa tadi pengguna aktif 12 jutaan ya. Nah 12 juta orang itu telah membuat quiz dan itu bisa kita diferensiasi Bapak Ibu. Kita caplok apa adanya bisa, kita modifikasi bisa. Jadi kita tidak akan kekurangan bank soal lah. Kemudian laporannya sangat akurat, jelas ya. Mode permainan juga sangat banyak. Tampilannya menarik. Terus ada AI dan mengurangi waktu. Coba sini ya. Nih, mau mencari tema di Quizizz itu mudah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tampilan di sini,
Maka Bapak Ibu tuliskan saja di sini nih apa. Atau di sini bisa ya. Misalnya saya mau cari soal IPA, saya mau cari soal matematika kelas berapa, tinggal ditulis. Kalau yang di template-template sini ini sudah sering dilihat gitu ya, dan sudah ada di sini, bisa juga gitu ya. Tapi biasanya dituliskan di sini Bapak Ibu di library ini atau perpustakaan, tinggal kemudian klik yang ini. Maka nanti ketemu soalnya mau soal seperti apa. Nah ini Bapak Ibu, di Quizizz itu ada mode namanya download. Jadi download ini kalau Bapak Ibu mau nyimpen soalnya dalam bentuk PDF. Nah ini hubungannya dengan Bapak Ibu mengerjakan e-kin ya. Kalau Bapak Ibu mengerjakan e-kinerja, pengelolaan kinerja di PMM, itu kan pas awal ya, observasi ya. Kalau nggak salah ya, observasi dari kepala sekolah. Bapak Ibu diminta untuk melampirkan PDF. PDF-nya bisa RPP, bisa asesmen, bisa modul ajar. Modul ajar dan asesmen bisa dari Quizizz Bapak Ibu. Kalau kuis yang Bapak Ibu buat, maka itu ke asesmen. Tinggal di sini saja Bapak Ibu ambil soal ya, rubah atas nama Bapak Ibu, sehingga ada nama Bapak Ibu nanti di sini, lalu download dalam bentuk PDF. Nah, PDF-nya ini yang dikirim. Jika memang nanti pengawas atau kepala sekolah Bapak Ibu protes, Bapak Ibu bisa. Ini kan boleh RPP, boleh modul ajar, boleh asesmen. Nah, asesmen yang ini sangat cantik tampilannya. Karena dia tidak usah Bapak Ibu ketik, ada gambar kalau mau gambar, tampilannya seperti ini. Itu untuk membantu Bapak Ibu dalam pengelolaan kinerja. Lalu atau ini bisa juga kalau murid Bapak Ibu itu kurang mana sinyal gitu ya, atau alatnya kurang, bisa di-download, kemudian di-print, di-fotokopi. Jadi bentuknya seperti ini. Biasanya ada seperti itu kan murid itu. Maunya kalau ngelihat di HP nggak kelihatan, katanya mau di-print. Nah ya bisa di-print seperti ini. Lalu model review. Model review ini Bapak Ibu diselenggarakan melalui permainan. Jadi ini ditampilkan di LCD ya. Jadi makanya pakai satu laptop guru, disambungkan ke proyektor, kemudian dia ditampilkan. Muridnya nggak pakai apa-apa gitu ya, cuman ngelihat aja. Atau istilahnya tabok screen. Jadi ya benar-benar dipukul gitu ya. Asal saja kalau memang itu di papan tulis gitu ya, papan tulisnya nanti jangan sampai copot ya, karena muridnya nanti biasa memukulnya keras-keras. Dan ini sudah saya lakukan Bapak Ibu. Luar biasa keributan terjadi, tapi mereka belajar gitu. Dan makanya di situ kita harus kreatif ya. Andaikan tidak ada kuota yang memadai ya cuman guru saja, ini bisa jadi alternatif. Jadi ditampilkan yang ngerjainnya Bapak Ibu, jadi gitu ya. Jadi seperti permainan gitu. Ini jawabannya apa nak? Ada yang kelompok sini A, yang B, C. Nah mereka sambil mukul itu nanti jawaban ininya Bapak Ibu yang mencet sendiri di laptop sehingga mereka tahu kok ini benar gitu ya. Biasanya langsung loncat-loncat. Kemudian kartu cepat ya. Kartu cepat ini hanya bermain saja seperti bolak-balik seperti itu ya. Jadi dia tidak tampil A, B, C, D, hanya ini. Benar, salah, benar, salah. Oke. Nah, mode di kuis ini sangat banyak. Ada yang dipresentasikan sekarang ya. Ada yang tadi ya di PR, ada juga yang mode kertas. Mode kertas ini dia ada semacam barcode ya.
tapi guru harus mengeprint barcode-nya, dan itu bisa digunakan setiap saat ya, walaupun ganti-ganti pelajaran dan ganti murid. Terus ada juga yang permainannya dikontrol oleh gurunya, jadi sesuai guru saja. Muridnya tidak bebas ya. Gurunya mau nomor 1 saja ya udah, itu nomor 1 saja yang tampil. Tuh, ada tim. Jadi murid itu seperti dikelompokkan gitu. Tim ini minimal ada 2 orang ya yang ikut permainan. Yang ini biasanya yang suka. Murid-murid itu luar biasa di mode penguasaan Bapak Ibu, atau namanya mastery pick. Jadi Bapak Ibu bisa yang hobinya ya, pokoknya saya nggak mau tahu murid saya harus dapat 100, maka ini mode yang sangat cocok untuk Bapak Ibu. Jadi murid itu kalau dia belum dapat 100 dia nggak berhenti. Ngulang lagi sampai dapat 100 gitu ya. Yang terakhir, yang ini ada mode ujian. Nah, ini yang agak serius dikit. Jadi, ketahuan murid itu untuk bisa melihat tab lain. Biasanya gitu kan murid itu dibuka, dikasih laptop atau dikasih HP, dia buka tab lain ya. Layar belah katanya. Nah, kalau pakai dia layar belah, berarti kan kelihatan, oh murid ini mencoba membuka tab lain. Nah, ada laporannya Bapak Ibu. Ini khusus untuk akun SND. Nah, ini mastery pick. Nanti kita coba aja. Lalu buat soalnya hanya singkat, nggak lama-lama. Bisa membuat dari soal yang sudah ada. Menyiapkannya juga sangat mudah, bisa buat dari awal, bisa import dari Excel, dari Google Form. Excel ini dari Google Sheet ya, atau bisa dari Drive dalam bentuk PDF ya. Nah, kalau presentasi biasanya dia bisa menggunakan slide lain. Jadi ada slide ya yang sudah ada, jadi tinggal diedit saja. Atau pakai AI. Atau yang lagi ngetren itu pakai Canva. PDF dari PowerPoint atau Google Slide atau dari Canva gitu. Laporannya sangat akurat, bisa di-download, masing-masing punya akurasi muridnya. Terus detailnya juga sudah ada ya. Seperti yang saya ajukan kemarin. Nah, kalau belajar ID Bapak Ibu, ini ya, eksklusifnya belajar ID itu di sini. Ini sudah saya sampaikan di grup, sudah saya bentuk dalam PDF. Bapak Ibu pilihnya jangan yang lanjut dengan Google ya, walaupun memilihnya akun belajar ID, tapi lanjutnya di sini. Lanjut dengan akun belajar ID. Maka nanti dia akan diarahkan ke belajar ID. Coba habis ya. Oh masih. Ya. Dalam kuisis ini juga ada istilahnya ini ya Bapak Ibu. Soalnya itu dalam bentuk video atau audio. Nah, oke, sampai sini adakah Bapak Ibu yang ingin mengomentari? Sambil saya lihat lagi. Itu manfaat dari akun Quizizz ya. Coba sekarang saya play aja, kita bermain. Mainnya sama Bapak Ibu. Ketika dibuka ya, maka Bapak Ibu langsung bisa di sini. Mulai presentasi ya.
Ada yang mau masuk? Bentar ya. Masih berputar-putar. Bentar ya, izin ya Bapak Ibu memberikan presentasi. Terus saya izin meng-off-kan suara Bapak Ibu. Nih. Sudah ya, sudah saya bisukan. Ini saya presentasi. Bentar, kenapa ini mau saya? Nah, sambil saya memperbaiki ini, mungkin Bapak Ibu ada ingin disampaikan? Boleh? Ada yang Ibu? Oke, saya persilahkan. Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan tidak? Sambil saya buka ini. Join my quizzes. Sini saya ajak Bapak Ibu kita sama-sama buka quizzesnya. Buka link ini ya. Nih, Bapak Ibu. Yang ada 13 ujungnya. Silakan bergabung. Saya tunggu. Tiga orang. Silakan. Ayo, ada lagi yang ingin gabung? 3 orang.
Mulai ya. Nah, walau saya mulai, Bapak Ibu bisa bergabung. Nah, sama ya. Ini yang namanya tadi penilaian fleksibel. Jadi Bapak Ibu ditanya, apa sih kabarnya? Jadi Bapak Ibu murid itu kalau bisa disapa. Bukan ngajarin ya, cuman berbagi gitu ya. Mereka itu disapa, samakan mereka dengan manusia yang lainnya gitu. Supaya mereka lebih bersemangat gitu ya. Walaupun kita tahu kelihatan ada yang bahagia, ada yang enggak gitu ya. Tapi ketika mereka kita sapa, gimana kabarnya? Sehat nak? Sudah sarapan belum? Nah, biasanya itu membekas di hatinya gitu. Itu kira-kira ya. Oke, lanjut. Apa pertanyaan berikutnya? Nah, silakan. Fitur apa sih yang Bapak Ibu suka di quizzes seperti ini kan? Tadi yang seperti ini apa fitur musiknya, apa macam-macam gamenya, atau nggak ada yang suka? Bisa juga dijawab, silahkan. Mode kertas, oke. Pengalaman saya Bapak Ibu mengajarkan mode kertas ini memang membutuhkan pembelajaran offline ya. Kalau pilihan ganda, ya pilihan ganda. Pilihan ganda juga boleh gitu ya. Tapi pilihan gandanya yang agak dihotkan ya. Ada lagi? Ada lagi yang jawab? Ame, Pak Ame. Lanjut, ada lagi yang jawab? Baru 3 yang jawab. Ini 8 yang bergabung, cuma 3 yang bisa jawab. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa jawab? Lanjut ya. Oke. Nah, pertanyaan yang paling sering Bapak Ibu buat kalau Bapak Ibu pernah pakai. Kalau pernah pakai quizzes, Bapak Ibu seringnya pakai apa? Quizzes itu emang luar biasa Bapak Ibu. Seminggu bisa keluar satu. Jadi pembaruannya memang sangat cepat gitu ya. Tapi yang paling sering Bapak Ibu buat itu, pertanyaannya mau apa sih? Apa masih tetap pilihan ganda atau esai atau apa gitu ya, isian singkat atau tarik lepas atau hotspot dan EA dan lain-lain. Apa kira-kira pertanyaan apa yang sering Bapak Ibu buat di quizzes? Teka-teki silang. Ada yang teka-teki silang. Ada lagi yang jawab? Saya menggunakan Hah? Putus-putus? Iya. Saya pakai WiFi HP ini Bapak Ibu, jadi tadi putus-putus ya. Semoga nanti di rekamannya jelas ya. Ada lagi? Nggak ada, ya udah saya lanjut ya. Oh, belum muncul. Ya, sinyal.
Nah ini, minuman favorit Anda apa ini? Ini nggak usah nyontek ya. Ini cepet ini. Ada yang sukanya kopi, teh, dan sebagainya. Ya habis waktunya. Ini slide ya. Nah, ini bentuk pertanyaan Bapak Ibu. Kalau kita nggak fokus, kadang-kadang ya, kemarin hari Sabtu, maka besok hari ini bentuk pertanyaan isian singkat. Oke. Oke, ada yang Selasa, ada yang Minggu. Oke, kita lihat. Oke, Bu Asna yang Pak diikuti Pak Dison. Sebelah saya belum muncul Bu yang ketiga. Lanjut ya. Nah, ayo Bapak Ibu udah enggak mulai. Nadiem Anwar Makarim, pengusaha berkebangsaan Indonesia, menjabat Menristek. Terus pertanyaannya, kalau Bapak Ibu pakai HP maka itu digeser ya. Pertanyaan lengkapnya. Bisa dipanggil Mas Menteri. Tahun berapa? Menteri dilantik. Ini isian singkat. Ya, sudah jawab. Ini yang keempat, kemudian ya 2021. Masih Bu Asna ya. Bu Asna, Pak Dison, Pak. Alhamdulillah belum ada yang jawab tadi ya. Terus. Nah, ini Bapak Ibu, uang pecahan disusun, ditarik ya, namanya tarik lepas, diseret. 1.000 dari yang terbitan terlama hingga terbaru. Silakan. Nah, soal-soal seperti ini Bapak Ibu yang membutuhkan konsentrasi ya Bapak Ibu. Jadi waktunya agak diperlama. Silakan ya, bisa enggak? Satu orang jawab. Dan lagi ditarik-tarik, dipaskan. Nah, waktu habis. 18 menit. Oke, apa ya latihannya? Siapa? Masih Bu Asna. Oke. Nah, ini menyusun bahasa Inggris. Menyusun kata-kata kalimat rumpang kalau bahasa Indonesia-nya. You are gonna miss me by my titik-titik, isinya apa? Diketik ya. You are gonna miss me by my titik-titik. B, jawabannya apa? You are gonna miss me when I am. Nah, terus bersama. Ini udah soalnya udah masuk ke
bukan lagi C1 ya. Jadi muridnya harus mikir gimana ini jawabannya. Terus ini dia harus dengerin lagunya dulu gitu ya. Kira-kira ada yang satu alhamdulillah bisa jawab. Nah, seperti itu ya. Waktunya habis. Ini hanya ini ya, jangan terlalu dipusingkan gitu ya. Kira-kira kita itu bisa buat soal seperti itu gitu ya. Ada apa sih? Video atau musik gitu. Dari sana kita ininya tinggal di titik-titik. Jadi muridnya harus dengerin. Gitu kurang lebih ya. Lanjut ya. Ada lagi nih soal ini seolah bisa ya Pancasila ini. Nah isinya apa ini? Titik-titik yang titik-titik oleh titik-titik dalam. Lihatnya di sini di gambar ini Pancasila. Ini umum tapi agak ini ya mikirnya. Agak nginget-nginget. Kira-kira dari 10 orang yang main ini ada nggak yang bisa jawab? Ya. Oke, satu orang sudah menjawab. Ada lagi? Susah nggak kira-kira kalau soalnya kan? Nah, soal seperti inilah yang namanya kita nggak harus soalnya yang tapi kita nyusun soalnya. Sehingga murid itu nggak yang A, B, gitu enggak. Harus agak mikir dikit. Dan bantu oleh penulis di waktu habis. Nah, 2 orang. Ada 2 orang yang bisa. Berapa lagi? Dari 10 orang yang ikut join, ternyata baru 2 orang. Oke. Siapa? Oh, masih Ibu Asmi. Oh, Ibu Wahyu naik dikit. Gak apa-apa ya. Sip. Kita lanjut. Ini yang guru matematika. Di guru matematika bisa membuat soal seperti ini. Berapa jawabannya? Nanti tanya sama Bu Wahyu kalau nggak tahu. 2x plus 1 tambah 3x plus 5. Biasanya guru matematika nggak mau kan nulis soal-soal gini. Anak-anaknya biasanya cuma A, B, C, D. Udah buat soal susah-susah. Tapi muridnya jawabnya biasanya nebak pakai kancing. Nah, di kuis ini difasilitasi Bapak Ibu. Jadi ada semacam fasilitasinya bahwasanya mereka bisa buat soal seperti ini. Jadi 1. Ada lagi. Waktunya 12 detik, 10 detik lagi. 6, 7, 5, 4, 3, 2. 2 orang. Alhamdulillah 2 orang. Betul apa enggaknya ya nanti. Yang penting sudah bisa. 2 orang sudah mencoba. Oke, lanjut. Masih memimpin. Lanjut, ini label. Nah, syarat lepas. Nama pulau di Indonesia. Jadi di apa ya, di labeling. Yang kotaknya itu apa namanya? Oh, ini Sumatera, tarik gitu ke pulaunya. Drag and down. Ini cocok untuk guru IPS, guru IPA itu. Terus
Jadi nggak melulu pilihan ganda gitu. Ada 1 orang, 2 orang yang jawab. Yang lain digeser-geser jawabannya. Silakan, ayo. Waktunya panjang, 121, 119. Udah? Cukup? Saya hitung sampai 10 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah ya? Bapak ya? Izin ya, saya akhiri saja. Oke, Bapak. Slide selanjutnya. Nah, waduh. Ada hewannya kan ya? Masuk hewan apa? Nah, gurita ini. Herbivore, karnivor. Herbivore itu makan tumbuhan. Kalau karnivor itu makan daging. Omnivore itu semuanya. Kalau herbivore itu kayak kambing gitu ya, sapi. Kalau omnivore itu seperti ayam. Apalagi ya? Pokoknya semuanya dimakan. Plastik juga dimakan. Kalau karnivor kayak singa gitu ya. Terus harimau yang makan daging. Ada yang udah bisa jawab belum? Nah ini. Dari 11 orang yang bermain, ada yang bisa jawab? 2 orang, alhamdulillah. Terus ayo, mana lagi? 3 orang jawab. Ada lagi kah yang mau mencoba menjawab? 4. Adakah ya? 5, 6, 7. Ayo, ada lagi yang mau jawab? Dari 11. Oke ya, dianggap selesai ya. Oh, alhamdulillah nambah 1, 5. Ada lagi yang mau nyoba jawab? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10. Dah ya? Nah, kira-kira seperti itu. Dan gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau di Jakarta pukul 8, maka tempat saya ini pukul 10. Maka saya ada di mana? Gitu kan. Kayaknya agak ini ya, tapi soal-soal seperti ini membuat kreatif anak lebih. Ada? Tidak? Cukup? 2, 3, ya 3 orang. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya. You ya. Nah, ini jawaban Bapak. Nah, jadi saya bisa melihat jawaban siswa. Si Bu Asna ya, memimpin. Lanjut ke pertanyaan. Nih, ini gambar. Mana bedanya? Nah, pertanyaan seperti ini butuh kejelian murid.
Nah, bagaimana? Jadi ambil penanya itu ya, terus dicoret-coret yang bagian bedanya. Nah ini nih, saya tampilin. Yang ibu, yang ini Bu Wahyu, oh ini dicoretnya. Nah, seperti itu. Jadi apa ya Bapak Ibu? Dengan kuisis ini kita bisa ngelihat soal-soal yang memang kan ya jawaban teman-temannya kelihatan ya. Nah, tampilannya seperti ini. Sudah belum? Kira-kira ada lagi yang mau jawab? Oke, memori times up this ya. Oke. Nah, ini saya cek dulu. Oh sudah ya. Sini Bapak Ibu. Jadi kuisis itu Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu kerjakan soalnya. Kuisis itu macam fiturnya sangat banyak, AI-nya itu sangat banyak juga gitu ya. Terus bisa mengakomodasi berbagai macam pertanyaan yang kadang kita susah mikirinnya gimana ya buat soal kayak gini. Ujung-ujungnya kan kita mentok lagi dengan pilihan ganda gitu. Nah, di kuisis kita bisa jadi pilihan gitu ya. Terus mode gamenya sangat banyak. Nanti kepengaturan juga sangat banyak juga. Yang jelas menyelenggarakannya mudah dan analisis soalnya juga lebih cepat gitu. Oke. Nah, jadi setelah tadi maka kita dapat peringkatnya siapakah hari ini? Oke, Ibu Asna. Selamat kepada Ibu Asna. Ikuti sama Ibu Wahyu gitu ya. Nah, kalau kita mau melihat ini, oh ini segini gitu partisipannya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak. Kalau tidak, kita lanjutkan. Atau ada yang ingin bertanya? Boleh? Ini saya chatnya saya off-kan ini karena ada yang masuk ini. Agak gimana gitu ya.
Silakan kalau yang ingin berbicara langsung buka mikrofonnya. Mau buat yang mana Bu? Asna, maaf. Yang mana? Silakan Bu Asma. Tadi kan macam-macam. Oh iya. Kalau mau tutorial satu-satu kan itu dibuat satu-satu. Itu kalau mau penjelasan sangat detail belum ada. Kita coba saja ya. Saya tanya sekarang Bu Asni mau model yang mana dulu? Asna ya, Bu Asni terus maaf. Yang mana modelnya yang oh iya. Yang seret gambar ya. Oke, semuanya di sini sudah buat akun ya. Insyaallah sudah. Yang nggak belum buat akun harus sudah bisa buat akun dulu. Bisa kalau belum buat akun ya. Nah, saya langsung izin teman-teman, Bu. Caranya sama, Bapak Ibu buka Quiziznya di tab baru ya. Kemudian Bapak Ibu join. Kalau Bapak Ibu ingin membuat soal, maka Bapak Ibu harus jadi guru. Masuk ke mode guru. Nah, ini tergantung sinyal tadi. Mikrofonnya mohon dinonaktifkan ya. Oke, terima kasih. Nah, ini kalau sudah, maka dia akan berhenti berputar nanti. Intinya kalau membuat soal seperti itu kita siapkan dulu gambarnya ya. Gambarnya itu tentang apa gitu ya. Tadi kan peta. Kalau mau gambar apa, nanti pertanyaannya kira-kira yang mau ditarik lepas itu tentang apa. Nah, ya, masih berputar-putar. Iya, Bu. Oh, cara membuat soal yang Ibu berikan tadi itu, caranya ada ya. tutorialnya, Bu. Oke, sampai sini ya Bapak Ibu sudah ya, sudah membuat akun ya. Kalau Bapak Ibu tulisannya akun guru, maka kita ke sini, tombol buat. Terus kita buat dari sini, buat dari awal ya. Seret apa tadi namanya? Iya. Seret lepas ya. Seperti yang seret gambar, Bu. Yang nyeret gambar. Pilihannya apa aja itu? Ya. Gambar berlabel, jawaban gambar. Ini ya. Kalau jawaban gambar ini tadi jawabannya pakai gambar. Kalau yang ini tadi gambar berlabel ya. Ada gambar terus ada labelnya apa gitu. Pilih yang ini. Nih. Gambarnya pilih. Bu Asni mau tentang apa? Tentang peta lagi. Cari petanya peta buta ya. Peta, maksudnya peta buta itu peta yang nggak ada tulisannya atau gambar yang nggak ada tulisannya.
Buta Indonesia. Atau terserah Bapak Ibu. Indonesia. Cari gambarnya. Terus pastiin dia bisa disimpan. Karena ini tergantung ini ya Bapak Ibu, tergantung izin. Kalau dia memang gambarnya butuh pasti namanya izin, maka biasanya tidak diberikan. Nah, pertanyaannya apa? Kita buat misalnya ya, saya labelnya di sini apa ya, mau misalnya hasil apa ya pertama. Bisa bantu saya buat nih untuk buat soalnya tentang misalnya ini ada peta Indonesia, kita mau buat pertanyaan apa? Tentukan misalnya ya. Tentukan daerah yang menghasilkan tambang batu bara di Indonesia. Kira-kira ya ini ya. Misalnya di sini saya bilang Morainem ya. Batu bara itu Morainem ya. Terus kalau di Kalimantan itu apa? Kalimantan Selatan ya. Saya tulis saja ya. Sampit. Terus daerah lain apa ya? Batu bara. Ini misalnya Jogja, Jakarta. Terus lagi yang salah ini. Bali. Sudah dibuat ya. Tempat tadi. Kita lanjut ke soalnya. Sudah bisa disimpan. Oh, ini kita tandain dulu jawaban benarnya mana. Jawaban yang benar ini tanda sini ya. Nih. Ini ya. Ini letaknya di sini. Andai masih salah ya. Nah, ketika ini diklik Bapak Ibu maka dia muncul ini ya. Nih saya ini kan. Nih ya. Ini saya klik ya. Oh, ini benar. Maka dia muncul apa sih namanya? Kotaknya. Jadi kita tinggal menggesernya. Oh, Morainem itu di mana ya? Sumatera Selatan gitu ya. Nah, sedangkan Jogja sama Bali kan nggak ada tempatnya. Kita simpan. Nah, seperti itu. Jadi 2 yang betul ya. Coba kita simpan pertanyaannya. Coba pertanyaan berlabel namanya. Oke, simpan. Nah, ini akun saya super. Coba kita review. Nah, review itu adalah melihat. Kuisnya seperti apa deh. Nah,
pratinjau sebagai siswa. Tampilannya seperti apa? Nah, kita lihat dulu ya. Agak ini juga ini ya, lama. Nah kan, baru dia muncul. Ini ada musiknya loh Bapak Ibu. Nah kan ada musiknya ini. Jadi murid itu nanti akan murid itu akan tampil. Murid itu akan melihat soalnya seperti ini nanti. Jadi tentukan daerah mana yang menghasilkan tambang batu bara. Ini kan ada 2 jawabannya ya. Ini diacak oleh sistem ini. Jadi nanti mereka bisa, oh Bali gitu. Salah gitu ya kan. Atau di mana. Jadi dia bisa menariknya. Tapi ini terlalu mudah ya. Kalau soal ini bisa Bapak Ibu kembangkan lagi ya. Gimana? Dan saran saya yang berikutnya, membuat soal seperti ini perlu waktu yang Bapak Ibu jangan seperti ini ya, dadakan. Misalnya harus ada konsepnya dulu seperti apa gitu ya. Supaya tidak seperti ini. Ini kan saya belum sempat edit gambarnya ya, harusnya ini tadi dipotong dulu, dipaskan dengan gambar gitu. Tapi kurang lebih seperti inilah Bu Asna cara membuatnya. Kalau sudah bagus ini berarti kita bisa keluar. Terus ini kita sebarkan pada murid. Nah, sambil saya mau mengeditnya ini ya. Bapak Ibu komentar nanti ya. Ini kan soal yang pertama. Mau saya tambahin. Nih. Mau saya tambahin soalnya. Caranya begini Bapak Ibu. Kalau soal seperti ini kan tidak mungkin ya Bapak Ibu. Untuk ini. Saya mau cari pakai kemampuan AI sajalah. Nah, ini saya jadi tambahkan soal semacam ini kira-kira tapi pakai AI. Nah, jadi minta AI yang menyempurnakannya. Sederhanakan, ubah pertanyaan menjadi pertanyaan skenario. Jadi yang kontekstual. Semakin susah dia sistem yang membuatnya Bapak, ini yang memudahkan kita gitu loh. Kita cukup sebenarnya memikirkannya saja soal itu ya. Mau yang kayak mana sih? Nggak harus sempurna dari kitanya. Biarkan nanti sistem yang membantu kita. Nah ini semakin rumit soalnya maka AI-nya juga semakin rumit ini. Coba saya ulang lagi ya. Kali dia, nah, saya tambahin lagi. Saya pakai AI ya. Mungkin ubah menjadi dunia nyata, coba sedar atau tambahkan pertanyaan dengan topik tertentu, coba ya. Nama enggak kira-kira? Ini sinyal juga ya. Generate new question using AI. Jadi saya sudah buat contoh soal seperti ini, AI nanti yang menyempurnakan. Ini membutuhkan waktu Bapak Ibu, AI-nya juga. Jadi agak lama sedikit ya. Ada tidak ini? Nah, dari sini kira-kira untuk ini Bu Asna yang bertanya tadi, kira-kira udah nyambung belum atau kurangnya di mana? Kalau mau membuat soal sendiri, sambil saya menunggu dari AI-nya buat soal yang mirip-mirip. Ada?
Atau dari Bapak Ibu yang lain? Lama ya. Lama bentuknya. Yalah, lama banget ya. Atau saya tambahkan saja soalnya. Nah, nambah soal Bapak Ibu bisa juga coba pertanyaan berlabel ya. Saya cari pertanyaan. Pakai punya orang lain. Pakai pertanyaan orang lain. Yang ini namanya teleportasi. Jadi caranya gini ya. Saya ulangin lagi. Coba pertanyaan, pilih yang ini. Yang ada gambar ini. Oke. Ini dia muncul di sini. Coba pertanyaan dengan berlabel peta gitu ya. Kelas ilmu sosial biasanya itu ya. Kelas berapa aja lah. Nggak diisi juga bisa. Ini udah ada nih. Nih. Jadi pertanyaan dengan peta. Coba ya ini ya. Oh dia nggak ada yang ada. Ini peta adalah gitu. Ada gambar nggak? Ini hanya bentuknya. Semua hanya ini. Coba saya tambahkan peta ini. Nih. Jadi kalau mau ditambahkan satu yang ini tambahkan ya. Kalau mau ditambahkan semua yang ini bisa. Ini adalah kemampuan teleportasi atau yang ini bisa. Ngelihatnya di mana lagi? Ini di ini tutup. Nah, ini dalam pilihan ganda dia. Coba ini bisa nggak diubah? Coba ada AI-nya ini. Ubah ke nih, ubah nih. Ubah, kurangi pilihan, ubah ke menjodohkan. Bisa nggak? Ya. Dia sebelah sini, sebelah sini. Nah, pakai bahasa Inggris dia Bapak Ibu malah. Menjodohkan tapi pakai bahasa Inggris. Ini soal awalnya ya. Ini pakai yang ini. Malah pakai bahasa Inggris. Kalau mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum cocok nanti tambahkan lagi AI-nya meningkat. Coba saya terapkan perubahan ya. Nah, soal yang tadi itu berubah menjadi soal menjodohkan. Pakai bahasa Inggris pula. Oke. Saya mau Bapak Ibu kan sudah ini ya soalnya. Saya mau tahu pendapat Bapak Ibu. Ini soal. Ada soal ini tadi yang buatan saya. Terus ini soal yang saya rubah pakai AI. Yang ini biarlah soal apa adanya. Saya tambahkan soal lagi yang ini jawabannya pakai audio ya. Coba ya. Pakai suara. Nah, enggak deh ini. Silahkan. Teriakkan kata amazing ya. Saat jangan amazing nanti Bapak Ibu susah ya ngomongnya.
katakan satu kata tentang kuisis. Nah, set ya. Jadi Bapak Ibu sudah ini cukup 5 detik aja ya. Saya minta Bapak Ibu mengatakan sesuatu. Nanti jangan lupa Bapak Ibu pilih yang di sana itu izinkan merekam ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah nanti ini, cukup Bapak Ibu nanti izinkan merekam. Nanti katakan apa aja sih tentang kuisis ini. Wow, gitu hebat apa. Ih, terserah gitu ya. Tapi hanya 5 detik. Terus simpan, terus kirim. Nah, jangan lupa ini simpan. Ini adalah bentuk refleksi saya belajar hari ini bersama Bapak Ibu. Ini ya, hanya 5 detik. Setelah soal dibuat seperti ini, maka disimpan. Nah, ya. Lalu, saya akan mengajak Bapak Ibu bermain. Kan tadi mode klasik kemarin ya. Sekarang saya mau modenya mana ya? Penguasaan. Ayo coba kita penguasaan ya. Jadi Bapak Ibu harus jawab ini. Loh, penguasaan itu harus 10 Bapak Ibu. Soal saya tadi kurang 10. Oke, mode apa lagi ya? Kecepatan guru. Nah, Bapak, jadi saya yang ini. Kecepatan guru ini sampai 1000 pemain. Oke. Saya kirim ya ke linknya. Bapak Ibu bisa lihat di link. Nah, sekarang klik linknya. Sudah? Ada yang masuk? Nggak ada yang masuk? Coba Bapak Ibu masuk ke link ini coba. Oh iya. 2 orang. Ya benar. Ya betul Pak. Dison. Maaf. Udah kelewatan ya. Jam berapa ini? Jam 21 sudah kok. Tenang saja. Sudah Bapak Ibu? Gabung? Ya udah nggak apa-apa ya. Kita mulai aja. 3 orang. Nah, silakan. Oke, tampilan pertanyaannya. Daerah mana? Ayo, tadi jawabannya apa tadi? Tarik aja. Ya. Tambang batubara. Dah ya. Nah, mana pulau? Nama pulau ini apa sih? Pakai bahasa Inggris dia. Ininya jawabannya apa? Nah, ada Sulawesi pokoknya ya. Sulawesi itu
penghasil apa gitu ya. Apa yang suka hujan, apa gitu ya. Kira-kira gitu. Kayak bahasa Inggris gitu. Oh, satu orang bisa jawab. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Nah, oke. Nggak banyak. Nggak bisa sudah ngingatin waktu saya, maaf ya. Nggak telat. Sip, terakhir ya. Udah ya. Satu yuk. Jawab nggak? Orang. Oke. Ini kecepatan saya ya sebagai guru ini ya. Oke. Selesai. Ya, lanjut ya. Coba. Bapak Ibu izinkan ya di HP atau di laptopnya itu pengaturan suara. Kalau memang tidak bisa ya udah nggak bisa berarti. Ini kelemahan dari jawaban dengan suara ya. Katakan apa saja. Bapak Ibu sudah belajar tentang quizzes. Kira-kira satu kata apa yang Bapak Ibu bisa ucapkan? Silahkan. Ada tidak? Ayo, jangan lama-lama. Satu ya. Coba kita dengarkan ya. Enggak jelas. Oh, terima kasih. Oke, ini apa jawabannya? Enggak ngomong. Yang ini hebat. Ya, kurang lebih seperti itulah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sangat bisa mengeksplor ya. Pakai video juga bisa gitu dan lain sebagainya. Nah, sudah ya. Setelah pelajaran kita hari ini, semoga Bapak Ibu bisa lebih memahaminya. Kalau mau dibahas satu persatu, sangat ini memang tidak akan bisa Bapak Ibu karena sangat banyak. Selamat pada Bu Wahyu ya, diikuti Bu Asna dan Bu Dian Mardasari. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian Bapak Ibu pertemuan hari ini. Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir di link ya. Link kalau Bapak Ibu nggak bisa buatnya saya kirim saja. Karena kemarin ada yang nggak ngisi daftar hadir dia, susah. Bentar ya. Daftar hadir. Yes. Nah, tuh saya kirimkan. Nah, mungkin itu penyampaian dari saya Bapak Ibu. Silakan di explore lagi, kita belajar lagi nanti di hari yang sama, di hari esok hari jam yang sama 19.30. Sedangkan ada yang di tampilan saya itu jawaban kuis, itu adalah nanti untuk contekan Bapak Ibu ya. Kalau nanti malam besok saya akan bahas supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat 32 JP secara gratis. Oke, untuk malam ini saya akhiri pertemuan kita. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, semangatnya belajar. Semoga besok kita berjumpa lagi di jam yang sama, di link yang sama.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya sudah telat. Tes. Oke, izin menutup room ya Bapak Ibu. Mantap. Mantap. Udah, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.